Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku di SR14 Aquatic. Nah, jadi untuk di video saat ini kita akan membahas cara mengobati ikan mas koki yang terkena white spot. Nah, cara ini dijamin benar-benar 100% ampuh ya guys ya. Nah, kita juga akan membahas apa penyebabnya si ikan mas koki kita terkena white spot ini. Nah, di sini di depan kita udah ada satu ikan mas koki yang warna hitam yang terkena hampir sekujur tubuhnya dari kepala sampai ujung ekor. Nah, di sininya juga ada yang kaliko juga sama, perawakannya udah pada lemes sekali. Nah, yang hitam yang merah ini juga sama. Semuanya udah terkontaminasi, cuman untuk yang merah sama untuk yang putih ini itu tidak terlalu banyak terkena white spotnya, tapi tetap kalau dibiarkan lama-kelamaan mereka akan sangat banyak terkenanya. Nah, gitu guys ya. Nah, di sini untuk penyebabnya itu banyak faktor ya. Penyebab yang pertama itu bisa dari filter yang kotor, yang kedua bisa dari suhu air, suhunya yang terlalu dingin, dan beberapa hal lainnya. Nah, kebetulan untuk di tempatku ini kayaknya karena faktor suhu ya, karena beberapa hari itu hujan terus menerus, dan terlebih aku tinggal di daerah pegunungan, jadi suhunya jauh lebih dingin dari biasanya. Soalnya kalau dari filter sih udah cukup bersih, tapi nanti kita juga akan tetap membersihkan filternya supaya bikin ikan makin aman dari penyakit-penyakit lainnya. Nah, cara pengobatannya gimana sih biar nggak terlalu bertele-tele gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe ya guys, supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi menarik mengenai dunia ikan. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini udah ada satu wadah berisi air dan aerator. Nah, sama kita siapkan juga antiplavin plus. Nah, ini tuh efektif untuk membunuh bakteri, terutama penyakit white spot itu juga bisa gitu, ataupun ikan yang luka. Sama garam ikan. Garam ikan juga fungsinya itu bagus untuk membunuh bakteri-bakteri jahat gitu. Nah, ini diameternya kurang lebih 5.000 literan lebih lah untuk si airnya. Itu nanti kita tinggal masukin aja guys untuk si apa itunya ya, antiplavin. Nah, ini untuk si antiplavинnya kita masukin aja 2 tutup botol. Nah, karena cukup susah ya guys ya, karena aku megang sendirian. Nah, ini kita masukin takar 2 tutup botol aja. Nah, dosingnya juga 2 tutup botol untuk 50 liter atau 100 liter air. Nah, di sini tuh kalau misalkan pemakaian berlebihan itu tidak membahayakan bagi ikan. Itu, tapi kalau banyak-banyak banget ya jelas lah agak mabuk ikannya mungkin ya. Langsung aja kita kasihkan aja ya 2 tutup botol. Nah, ini airnya udah aku endapin ya guys, karena aku juga pakainya air sumur. Kalau kalian yang air PDAM itu wajib diendapin dulu. Nah, ini kita masukin 2 tutup botol sudah. Nah, setelahnya langsung aja kita masukin ikannya. Nah, cuman untuk proses masukin ikannya ini agak susah ya guys ya. Nanti mungkin akan kita skip dan lanjut ke video berikutnya. Nah, ini dia guys, untuk ikan-ikannya udah masuk ke dalam semuanya. Ini kita coba lihat dulu. Wah, berontak dia. Ya udahlah, biarinlah. Nah, ini kita tinggal diamkan dulu, coba 1 malam, dan besoknya kita akan cek lagi ya kondisi ikannya seperti apa. Ya, syukur-syukur udah membaik ikannya ya guys ya. Nah, ini dia untuk kelanjutannya. Si ikan-ikannya udah lebih membaik, dan ini tuh udah nggak terlalu terlihat kembali si white spot yang kemarin. Berarti obatnya cukup ampuh ya guys ya. Tuh yang ini juga udah lumayan membaik, tapi aku akan tetap tetap biarkan dulu 1 malam lagi
gitu, biar lebih memastikan kesehatan mereka. Nah, di sini juga teman-teman jangan males, jadi kalian harus ganti lagi airnya. Kebetulan ini udah aku ganti airnya, jadi kita langsung kasih aja garam ikan sama obatnya tadi. Gitu, tiap hari harus ganti ya guys, soalnya ini kan nggak pakai filter. Jadi mereka tetap buang kotoran, dan kotoran itu bahaya, bisa jadi penyakit lagi. Kalau nggak diganti ya penyakitnya nanti nggak hilang-hilang. Kayak begitu guys. Nah, fungsi dari aerator sendiri itu untuk apa? Nah, fungsi dari aerator itu untuk mengangkat bakteri-bakteri yang ada di tubuh ikan. Nah, dan ini untuk hari besoknya. Nah, sekarang udah lebih baik, harusnya sih udah sangat lebih baik. Dan di sini juga akuariumnya udah aku isi air maksudnya, dan udah settle, udah cycling selama semalaman. Jadi ini si ikannya udah bisa kita masukkan. Nah, cuman di sini kita ada tahapan-tahapan tersendiri ya guys untuk proses masukin ikannya. Jadi nggak bisa langsung. Kalau langsung dikhawatirkan rentan juga ya guys ya, nanti si ikannya entah stres ataupun sakit kembali karena kan perbedaan suhu air. Nah, di sini ada caranya kita buang dulu air yang di wadah sini menggunakan selang. Kalau bisa sih pakai selang aerator ya guys ya, jadi airnya dikeluarin pelan-pelan, terus air yang itu yang dari akuarium masukin juga ke situ, jadi si suhunya tuh pelan-pelan gitu. Nah, itu proses aklimasi sama kayak ikan pari gitu, tapi di sini karena kita agak susah ya guys ya, nggak ada selangnya juga. Jadinya ya udah kita prosesnya percepat ya guys, pakai selang yang besar sekaligus. Tapi ini jangan ditiru ya guys, kalau aku sih udah biasa gitu, sama ikannya udah terbiasa dengan seperti ini, metode seperti ini gitu ya. Langsung aja kita masukin si ikan-ikannya. Nah, mantap kali. Nah, ini udah semuanya kita masukin ya guys ya tuh. Dan mari kita lihat untuk lebih detailnya si ikan-ikannya seperti apa. Nah, ini detailnya ya guys ya. Hanya dalam waktu 2 hari aja, 2 malam, si white spot pada hilang, rontok semua dari badan ikan. Nah, tuh yang merah udah bersih, udah sehat banget. Ini yang ini juga kemarin kan pada mojok, diem di atas dengan banyak kutu di badannya, dan sekarang udah pada sehat. Gaya renangnya udah bagus. Nah, yang ini juga bagus sekali guys. Tuh udah hilang sepenuhnya. Ya mungkin masih ada beberapa titik lah sedikit, tapi itu pelan-pelan juga bakal hilang dengan sendirinya gitu. Nah, ini akan kita coba kasih makan terlebih dahulu ya, apakah mereka responnya bagus terhadap makanan atau enggak. Nah, dan ternyata responnya cukup baik ya guys ya. Tuh, mereka langsung pada menggerumuni. Nah, cuman guys di sini ada yang unik, dimana si ikan yang hitam, nah ini matanya ketutupan guys sama jambulnya sendiri. Ini mungkin nanti di next video atau nggak tahu nanti akan dibikin konten atau enggak, nanti kita akan operasi si ikannya untuk memotong jambulnya itu guys, sedikit di bagian matanya aja supaya dia bisa ngelihat lagi, karena kasihan guys kalau dia nggak bisa lihat, dia susah buat makan. Dia susah buat makan lah intinya guys ya, sama nggak bisa lihat ya nggak enak aja gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu ya guys ya video kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisalah menyembuhkan ikan-ikan kalian yang sakit dari tips and trick yang aku kasih ini. Segitu ya guys, terima kasih buat kalian yang udah pada nonton. See you next video guys, dadah.